Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 6. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam sehat walafiat ya. Hari ini kita akan kembali melakukan kegiatan PJJ untuk mata pelajaran SKI di hari Rabu ya. Untuk materi pertama di semester 2 ini ya, Pak Ahmad akan membawa kalian untuk mengamati gambar yang ada di layar HP kalian. Perhatikan ya dan amati, di situ ada gambar beberapa ulama ya. Dan di situ ada tulisan Wali Songo, sang penyebar Islam di Nusantara. Nah, pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan para Wali Songo ini ya. Nah, sekarang kita akan membahas siapa sih Wali Songo itu. Para Wali Songo dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14 Masehi. Nah, para Wali Songo ini tinggal di 3 wilayah penting di Pulau Jawa: Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Nah, masa Wali Songo ini menjadi masa berakhirnya dominasi pengaruh Hindu-Buddha di wilayah Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Namun tentunya banyak lagi yang lain tokoh Islam yang menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Namun peran mereka yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa khususnya membuat para Wali Songo ini banyak disebut dibanding yang lain. Wali Songo artinya adalah wali 9, ulama yang berjumlah 9 yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Wali Songo ini merupakan majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik merupakan Wali Songo generasi pertama. Di tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah, beliau membuat majelis dakwah Wali Songo, 9 wali, 9 ulama untuk bermusyawarah dalam berdakwah agama Islam. Nah, para Wali Songo ini merupakan pembaharu masyarakat di masanya. Artinya apa? Artinya pengaruh mereka sangat terasa dalam bentuk peradaban masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa ya, budayanya, kesehariannya sangat berpengaruh terhadap dakwah para Wali Songo ini, baik dari kesehatannya, bercocok tanam, berniaga, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, bahkan pemerintahan. Siapa saja sih yang termasuk Wali Songo itu? Nah, yang pertama adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim yang disebut dengan Sunan Gresik. Nah, Maulana Malik Ibrahim ya merupakan salah seorang Wali Songo. Biasanya di Pulau Jawa ini disebut 2 orang ulama, 2 orang wali yang bernama Ibrahim. Yang pertama Maulana Malik Ibrahim Gresik, yang kedua Syekh Ibrahim As-Samarkandi Tuban ya. Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan asalnya adalah dari Persia, sedangkan kalau Syekh Ibrahim As-Samarkandi atau As-Samarkandi berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Ya, Syekh Ibrahim As-Samarkandi ini adalah ayah dari Sunan Ampel, sepupu daripada Sunan Gresik. Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim berasal dari Persia ya, keturunan Nabi SAW, dari putri beliau bernama Siti Fatimah bersama Sayyidina Ali, dari jalur Sayyidina Husain bin Ali.
Beliau diperkirakan lahir tahun 720 Hijriah 1350 Masehi. Kepribadian Sunan Gresik sangatlah banyak sekali. Namun diantaranya ada beberapa yang dapat kita pelajari. Yang pertama, beliau merupakan guru kebanggaan para pangeran. Para pangeran Majapahit saat itu sangat mengkagumi Syekh Maulana Malik Ibrahim akan keilmuannya dan juga akhlak beliau yang sangat mulia. Beliau juga menjadi nasihat para raja dan menteri karena kedalaman ilmu beliau dalam ilmu pemerintahan. Santun dan dermawan kepada fakir miskin, kasih sayang beliau kepada para fakir miskin, dan juga beliau berbahagia karena wafat dalam keadaan syahid. Nah, sifat-sifat ini tertuang dalam nisan beliau yang berbahasa Arab yang ada di Gresik. Ya. Perjuangan Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam berdakwah sangatlah panjang jika untuk diceritakan, namun sedikitnya dapat kita ulas bahwasanya beliau merupakan tokoh yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa atau di tanah Jawa, dan sesepuh para wali songo. Beliau mengawali kedatangannya bersama para rombongan ke Gresik, daerah Jawa Timur tahun 1371 Masehi dengan berlayar. Tujuannya ialah untuk menyebarkan agama Islam dan berdagang. Di kalangan para pedagang beliau terkenal orang yang jujur, berakhlak mulia, ramah terhadap sesama, tidak membedakan antar pemeluk agama. Setiap manusia dalam pandangan Sunan Gresik adalah sama, yang membedakan adalah takwa saja. Sedangkan budaya Hindu saat itu mengajarkan kasta-kasta. Kasta ini adalah tingkatan-tingkatan kemasyarakatan. Kasta yang paling tinggi tidak dapat bergaul dengan kasta yang lebih rendah. Begitu pula kasta yang lebih rendah tidak dapat naik derajat menjadi kasta yang lebih tinggi. Ada 5 kasta kurang sedikitnya di agama Hindu. Ada kasta Brahmana, itu adalah ahli ilmu agama Hindu. Ada kasta kesatria, itu para pemimpin pemerintahan. Ada kasta Waisya, itu adalah pegawai. Ada kasta Sudra, yaitu buruh dan petani. Nah, dengan adanya pengelompokan kemasyarakatan tersebut, seakan-akan di masyarakat terjadi perbedaan. Nah, dakwah Sunan Gresik mengajarkan tidak ada perbedaan di kalangan manusia kecuali takwa saja. Itulah yang mulia, yang lebih mulia di sisi Allah. Nah, dengan dakwah seperti inilah banyak orang-orang Jawa saat itu yang tertarik dengan dakwah Sunan Gresik dan akhirnya masuk Islam. Nah, artinya Sunan Gresik berdakwah dengan pendekatan kemasyarakatan, bergaul dengan masyarakat. Bahkan beliau senantiasa tidak tanpa pamrih membantu masyarakat yang membutuhkan, dan juga beliau merupakan seorang ahli kesehatan atau tabib. Nah, dengan pendekatan seperti inilah ia mendapat banyak simpati dari masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang memeluk agama Islam di hadapan Sunan Gresik. Nah, lama-kelamaan pemeluk agama Islam semakin banyak. Akhirnya beliau pun membangun masjid pertama di desa Pasucinan Manyar, sekaligus mendirikan pondok pesantren. Nah, setelah itu beliau berpindah ke kota Gresik, pesantrennya diteruskan oleh muridnya. Beliau berpindah ke kota Gresik, lalu datang ke ibu kota Majapahit, Kutaraja di Mojokerto. Beliau disambut baik oleh raja, bahkan diberi tanah di pinggiran kota Gresik yang disebut dengan Desa Gapura, yang kelak menjadi makam beliau. Beliau berdakwah kurang lebih 40 tahun. Nah, di tahun 822 Hijriah dakwah beliau berakhir. Beliau wafat hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Jenazah beliau dimakamkan di pemakaman Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur.
Nah, dengan wafatnya beliau, maka dakwah beliau pun setelah selesai dan dilanjutkan oleh para murid-murid beliau. Di antaranya ialah Sunan Ampel. Banyak sekali nilai positif yang dapat kita pelajari dari Sunan Gresik. Di antaranya beliau adalah orang yang ulet dan gigih dalam memperjuangkan agama Islam. Ya, beliau menyebarkan agama Islam, datang dari Persia ke tanah Jawa dengan penuh perjuangan. Ketika sampai di Pulau Jawa, beliau berdakwah dengan begitu ulet dan gigihnya, mendekatkan masyarakat kepada agama Islam sehingga banyak yang tertarik dengan agama Islam. Kemudian beliau juga dalam berdakwah mengedepankan silaturahmi dan toleransi. Silaturahmi itu saling mengunjungi antara masyarakat, dan toleransi itu menghormati kebudayaan yang ada di kalangan masyarakat saat itu. Nah, beliau dalam berdakwah tidak serta-merta menolak segala adat istiadat yang terjadi, tapi dengan sikap toleransi beliau memadukan antara dakwah Islam dan adat yang sudah berjalan di masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tertarik dengan dakwah Islam. Dan yang ketiga, beliau berani tanpa rasa khawatir dan takut dalam memperjuangkan agama Islam demi kelanggengan penyebaran agama Islam. Nah, itulah sejarah singkat Wali Songo dan juga sejarah singkat tentang Sunan Gresik. Mudah-mudahan kalian dengan adanya sejarah ini dapat mengenal sedikitnya tentang sejarah Wali Songo. Nah, untuk itu silahkan kalian siapkan buku tulis ya. Tulis beberapa soal dari Pak Ahmad untuk lebih memantapkan pemahaman materi. Yang pertama, apa arti dari Wali Songo? Ya. Soal yang kedua, ya. Siapa nama Sunan Gresik? Kapan dilahirkan dan dari mana asalnya? Kemudian yang ketiga, sebutkan sikap-sikap yang dapat kita teladani dari dakwah Sunan Gresik, gitu ya. Itu 3 soal ya. 3 soal tentang Wali Songo dan sejarah Sunan Gresik Syekh Maulana Malik Ibrahim. Itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti PJJ dengan baik. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.